Ishiki dan Kode diperlihatkan melihat dari kejauhan, sambil mengatakan bahwa Otsutsuki itu sedikit lemah darinya. Kode berkata, itu karena Shibai mempengaruhi mereka, sehingga mereka bergerak bukan karena keinginan mereka sendiri, tetapi dikendalikan oleh hawa nafsu Shibai. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Orochimaru mendekati Boruto sambil membisikkan soal kekhawatirannya kepada para leluhur Momoshiki dan Ishiki beserta 40 anggotanya. Tapi Boruto di sini langsung berkata, "Paman harus tetap tenang sebab aku bisa merasakan bahwa mereka ada di pihak kita. Mereka adalah kumpulan Otsutsuki yang baik, dan tentunya memiliki misi hanya untuk mengambil kembali buah cakra tersebut." Nah di sini, Kurama mencoba mengingatkan Boruto agar tidak jadi naif seperti ayahnya, dan tetap memiliki sikap waspada. Boruto mendengarkan saran dari mereka berdua, lalu kemudian Boruto terbang mendekati tubuh Kawaki, yang saat ini ada duduk diam setelah sebelumnya dihempaskan Boruto. Setelah sampai di situ, Kawaki mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin berbicara dulu dengan Boruto. Nah Boruto yang merasakan sedikit sikap ramah Kawaki, lantas kaget dengan itu. Dia berbicara dalam hati dengan berkata, "Aku tidak mengerti tentang apa yang terjadi padanya, tetapi efek perubahan jahat tubuhnya tampak sementara menurun." Nah Boruto mencoba memanfaatkan momentum tersebut dengan pergi meninggalkannya. Alasannya adalah, Boruto berharap bahwa Kawaki kembali jadi baik, dan membantunya mengusir beberapa Otsutsuki yang tersisa. Saat Boruto sedang dalam terbang, dia dihentikan oleh satu Otsutsuki yang berbeda, dan di sini Boruto langsung berkata, "Sebentar lagi, kau akan merasakan nasib sama seperti Shibai. Seharusnya, kalian tidak mudah terpengaruh genjutsunya untuk mencoba menghancurkan peradaban ini." Otsutsuki tersebut kebingungan dengan ucapannya dan berkata, "Hentikan itu, aku tidak terkait dengan Shibai sedikit pun. Aku hanya ingin menemukan lokasi dari ratusan pohon cakra yang sebelumnya telah disampaikan Shibai kepada kami. Hei nak, berhubung tidak ada yang melihat kita berdua di sini, katakan kepadaku di mana keberadaan pohon itu." Boruto lantas kaget mendengar pertanyaannya itu, sebab Otsutsuki tersebut seperti malah mengetahui bahwa dirinya tahu tentang lokasi ratusan pohon cakra itu. Boruto hanya berpura-pura tidak tahu, namun Otsutsuki itu langsung berteleportasi ke belakang Boruto. Itu adalah teknik Sunshin no Jutsu. Sunshin no Jutsu adalah jutsu perpindahan cepat bagaikan kilat, tetapi kekuatan itu tidak membutuhkan tanda segel perpindahan. Boruto pun kaget, dan Otsutsuki itu menaruh pedangnya di leher Boruto sambil berkata, "Jangan coba-coba berbohong denganku bocah. Aku memiliki jutsu khusus yang dapat melihat kebohonganmu. Ketika kau berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya, tubuhmu langsung berubah jadi merah di hadapanku." Boruto kemudian bertanya dengan berkata, "Baiklah jika begitu, kau sudah dari awal menyadari bahwa aku mengetahui lokasi ratusan pohon cakra tersebut?" Otsutsuki itu kemudian mengiyakannya, lalu Kurama langsung berkata, "Sekaranglah Boruto." Seketika itu, Boruto melemparkan kunainya, dan berpindah menggunakan Hiraishin ke kunai tadi. Otsutsuki itu tidak terkejut, sebab dia sudah tahu soal kekuatan Boruto. Di sini Boruto kebingungan dan tidak mengetahui, apakah Otsutsuki di depannya merupakan bagian kelompok leluhur Momo atau Ishiki, tapi Otsutsuki itu mengaku jika dia baru tiba di planet bumi, setelah melakukan perjalanan dimensi. Otsutsuki ini merupakan Otsutsuki baru, yang tidak memiliki ikatan apapun kepada leluhur Momo dan Ishiki, beserta Shibai juga. Identitasnya masih misterius, dan entah dari mana dia muncul namun, dia mengakui hanya ingin mencari buah cakra yang dikatakan Shibai. Di sini dia mengatakan nama Shibai, tetapi dia sendiri mengaku bahwa informasi tersebut hanya dia dapatkan dari beberapa kabar burung. Dan di sini, Boruto akhirnya mengaktifkan Kage Bunshin. Lalu Bunshinnya itu pergi mendekati Sasuke dan ayahnya di sana, untuk menyampaikan jika ada Otsutsuki baru yang sangat mencurigakan. Bayangan Boruto pun sampai di situ, lalu menyampaikannya kepada mereka. Sementara leluhur Momoshiki dan Ishiki sedang berdiri bersama melihat ke arah tubuh Shibai, yang saat ini tertidur. 40 anggotanya ada di situ dan sebagiannya ada di luar rumah Naruto. Narusasu sempat mengatakan bahwa mungkin itu adalah Otsutsuki yang dibawa Shibai ke sini juga. Tapi Boruto mengatakan bahwa ayahnya salah. Nah akibat penasaran, Narusasu bersama Orochimaru dan Itachi pergi ke sana mengikuti Bunshin dari Boruto. Sesampainya mereka di sana, beberapa biju di tubuh Naruto seperti Sanbi langsung meminta Naruto untuk berhenti. Ternyata, Sanbi dapat melihat kalau Otsutsuki tersebut
sedang menyembunyikan kekuatan misterius yang dapat membahayakan mereka. Dari sini, mereka kemudian mengamati dari jauh, melihat Boruto asli sedang berinteraksi dengannya. Boruto berusaha terlihat baik di depan Otsutsuki itu, sebab Momoshiki juga menganggap kalau Otsutsuki ini benar-benar tidaklah beres. Kemudian, Otsutsuki itu bertanya lagi tentang di mana keberadaan dari ratusan pohon cakra itu. Boruto akhirnya memiliki ide untuk membawa Otsutsuki itu ke sebuah dimensi lain untuk mengalahkannya di sana. Boruto pun berpura-pura menjawab itu dengan berkata, "Baiklah jika begitu, aku akan membawamu pergi, asal kau tidak akan kembali lagi ke sini setelahnya." Saat itu juga, Boruto langsung membuka portal karmanya, lalu mengajak Otsutsuki itu pergi bersamanya masuk ke dalam sana. Narusasu, Orochimaru dan Itachi terkejut ketika Boruto menghilang bersama Otsutsuki tersebut. Bunshin Boruto bersama mereka kemudian berkata, "Aku membawanya ke dimensi lain," berpura-pura mengatakan bahwa aku mengetahui lokasi ratusan pohon cakra tersebut. Naruto lalu bertanya, "Tetap waspada dan jangan lengah Boruto. Lagian apakah benar ada ratusan pohon cakra di tempat lain?" Bunshin Boruto menjawab, "Iya itu benar ayah, aku sudah melihatnya secara langsung, ketika aku datang ke dimensi kegelapan milik ras Momoshiki dan Ishiki. Di sana terdapat puluhan hingga ratusan pohon cakra, yang sebenarnya sudah tersimpan cukup lama di sana. Sekarang, jika beberapa Otsutsuki yang berbeda mengetahui itu, pasti mereka akan mengincarnya, dan itu bisa mereka jadikan sebagai target mereka." Kemudian, adegan kembali ke Boruto asli yang muncul di dimensi berbeda. Setelah sampai di sana, Otsutsuki itu kemudian bertanya, "Mana pohon cakra itu? Aku bahkan tidak merasakan apapun yang ada di sini." Boruto kemudian berkata, "Karena sebenarnya aku tidak mengetahui di mana lokasinya." Seketika Boruto membuka kembali portal karmanya, lalu dia meninggalkan Otsutsuki itu sendirian di dimensi tersebut. Otsutsuki itu pun kesal, tapi sebenarnya dia sudah mengetahui lokasi bumi, jadi tidak ada gunanya Boruto mengasingkannya seperti itu. Setelah Boruto menghilang dari situ, Otsutsuki tersebut berkesimpulan kalau Boruto mengetahui lokasi pohon cakra. Saat ingin mengejar Boruto ke bumi, seketika dia menyadari sesuatu, dia merasakan sensasi energi seseorang. Dia mendeteksinya dan menemukan bahwa itu adalah Shibai versi baik, yang selama ini dibuat tak sadarkan diri oleh Shibai versi jahat. Otsutsuki tersebut pergi mendekatinya ke dimensi berbeda, dan saat sampai di sana, dia tidak melakukan apapun, hanya mencoba mengamati dan kemudian mengambil sesuatu jika ada yang perlu diambil dari Shibai. Sementara itu Boruto asli kembali ke dekat Narusasu, Itachi dan Orochimaru. Naruto bertanya tentang apa yang terjadi pada Otsutsuki itu. Boruto berkata, "Aku yakin dia tidak bisa keluar dari dimensi tersebut. Aku mengasingkannya agar kita bisa mempersiapkan diri sebelum dia datang kembali." Naruto lalu berkata, "Sekarang, kita harus berkumpul terlebih dahulu, untuk mendiskusikan semua masalah ini Boruto." Nah mereka semua kemudian berkumpul di kantor Hokage yang separuhnya telah rusak. Baik Nagato, Hagoromo Madara Hashirama, Orochimaru, Narusasu, Itachi, Kabuto, dan Danzo, semuanya berkumpul di sana. Bahkan Shinjujura juga dipindahkan oleh mereka ke kantor Hokage, karena tidak aman berada di rumah Naruto, yang dikuasai oleh 42 pasukan ras Otsutsuki Momo dan Ishiki, yang sementara waktu mengelilingi tubuh Dewa Otsutsuki Shibai. Sementara Karin Suigetsu dan Delta, tetap tidak jauh dari rumah Naruto. Kawaki sendiri, sementara ini terbang dan turun di dekat Delta. Delta kaget tapi Kawaki menyuruh mereka untuk diam. Kawaki dengan sikap jahatnya akibat perubahan terbaru dari karmanya, kemudian berusaha untuk tenang sambil mengamati para Otsutsuki di rumah Naruto. Dia kemudian berkata, "Semakin aku memiliki keinginan untuk segera menghabisi Boruto, malah datang beberapa Otsutsuki lain, bahkan sekarang ada puluhan dari mereka yang muncul." Nah kemudian, Boruto tiba-tiba muncul di dekat Kawaki menggunakan teleportasi. Terlihat kalau Boruto telah menonaktifkan Jogan tahap terakhirnya, agar energinya tetap dapat stabil dan bisa selalu digunakan kembali. Kawaki bertanya dengan berkata, "Kenapa kau menonaktifkan Jogan tahap terakhirmu Boruto?" Boruto menjawab, "Agar bisa digunakan terus di momen-momen penting. Dan saat ini aku mengajakmu untuk pergi melawan Otsutsuki yang sedang dihadapi oleh kakek Rikudo Sanin." Kawaki menolaknya, dia tidak yakin dapat menciptakan kemistri dengan Boruto, karena saat ini Kawaki masih dipengaruhi oleh perubahan tersebut, bahkan dia memilih untuk meninggalkan Boruto sambil berkata, "Saat ini kau urus urusanmu, sementara aku akan mengurus urusanku." Boruto membalas ucapannya dengan berkata, "Kawaki,
Aku menyimpan bayanganku di sini bersama orang-orang lainnya yang sedang berkumpul. Jika kau melakukan sesuatu terhadap Jura dan beberapa orang lainnya, kali ini aku tidak akan menahan diri untuk melukaimu." Mendengar itu, Kawaki hanya berdiam dan langsung terbang ke arah markas Amado di sana. Boruto kemudian terbang pergi mendekati Hagoromo di sana, dan saat di perjalanan bahwa Koji juga mengikutinya. Saat Boruto sampai, dia melihat apa yang terjadi di situ. Otsutsuki di situ tampak mulai kelelahan, setelah mendapatkan banyak serangan dari Hagoromo. Momoshiki di dalam tubuhnya bertanya dengan berkata, "Apakah kau serius tidak mengaktifkan mata Joganmu?" Boruto lalu berkata, "Ya, demi menghemat energi tersebut, sebab aku yakin satu Otsutsuki yang aku temui tadi, kemungkinan adalah Otsutsuki yang memiliki kemampuan yang hebat. Jika dia mau, dia mungkin akan kembali lagi ke sini, dan aku harus menyimpan tenagaku untuk menghadapi ancaman-ancaman baru seperti itu. Ditambah lagi bahwa aku harus selalu waspada setelah Kawaki menolak ajakan untuk bersekongkol denganku." Kemudian, Boruto dan Koji mendekati Hagoromo. Boruto langsung melemparkan Kyoto Rasengan ke arah Otsutsuki tersebut. Otsutsuki itu kaget dan berhasil melompat. Rasengan Boruto meledak dan sini, Hagoromo langsung menyampaikan ke Boruto tentang kekuatan Otsutsuki tersebut. Namun Boruto mengatakan tidak perlu, sebab Koji sudah mengatakan itu kepadanya. Kemudian, Boruto di sini mengeluarkan serangan cepat melalui telapak tangannya, yang ada matahari Rinnegan di situ. Serangan tersebut berupa ratusan kunai. Lalu Otsutsuki itu menangkisnya dan di sini, Koji juga langsung ikut menyemburkan elemen api kepadanya. Otsutsuki tersebut mampu menahan kedua serangan itu, lalu menyerap sampai habis. Nah, ketika ingin mengatakan sesuatu, dia kaget bahwa Boruto langsung berhasil memukuli mukanya. Lalu Koji mengikatnya dengan rambut. Di sini Boruto tidak bermaksud akan menghabisinya. Boruto ingin bagaimana agar Otsutsuki ini masih bisa diselamatkan dari pengaruh Genjutsu Shibai. Apalagi saat ini Shibai sedang tertidur setelah berhasil mereka kalahkan. Namun, Otsutsuki itu langsung mengaktifkan jutsu dari bola mata Byakugannya. Seketika rambut Koji terpotong habis, dan dia menarik pedang Boruto, lalu mencoba menyerang Boruto menggunakan pedangnya sendiri. Boruto menahan pedang itu dengan lengan, tetapi lengannya terkena sabetan pedang tersebut, lalu Boruto menendang pedangnya hingga terlempar jauh. Otsutsuki itu melompat untuk mencari ruang, sebab dia benar-benar merasa terdesak. Boruto kemudian memulihkan dirinya sendiri. Di sini saat Otsutsuki itu melayang, dia seketika terlempar ke rumah warga dengan kerasnya. Ternyata Madara lah yang menyerangnya, menggunakan bayangan limbo dari matahari Rinnegan-nya. Tubuh asli Madara kemudian muncul di situ bersama dengan Hashirama Danzo dan juga Kabuto. Dalam momen ini Madara berkata, "Kau tidak bisa membiarkan pertahananmu melemah, sebab kau akan jadi orang yang akan menyelamatkan dunia shinobi ini Boruto." Boruto kemudian berkata, "Aku minta maaf paman tapi untuk saat ini, belum ada ramalan baru muncul melalui mata Joganku. Ramalan itu akan muncul, jika mata Tensegan juga ikut muncul dan melengkapi ramalan dari Joganku. Jadi, aku bukan sepenuhnya orang atau satu-satunya manusia, yang akan menyelamatkan dunia ini. Bahkan Kawaki juga termasuk orang itu, dan adikku juga merupakan salah satu kandidat paling penting. Aku hanya menghemat energi Jogan tahap terakhir, sebab aku kehilangan banyak cakra, ketika dua Jogan itu langsung aktif secara bersamaan." Hashirama menanggapi ucapan Boruto dengan berkata, "Apa yang kau lakukan memang bagus, tetapi kau harus melihat musuhmu terlebih dahulu Boruto." Bahkan sang Rikudo Sanin, berlarut-larut bertarung melawannya. Ini menandakan bahwa dia cukup lebih kuat, dibandingkan beberapa Otsutsuki yang sudah kita kalahkan. Boruto pun mendengarkan saran dari kedua legenda itu. Kemudian Boruto terbang mendekati Otsutsuki itu untuk melihat keadaannya. Saat Boruto ke sana, tak ada Otsutsuki itu dan bahkan, Boruto tidak merasakan cakranya sedikit pun. Dalam keadaan bingung dia berkata, "Apakah ini sebuah lawakan, di mana tubuhnya berada? Bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaannya sedikit pun." Momo-chan dari dalam tubuhnya berkata, "Mungkin, dia telah menggunakan jurus penghilang cakra, dan kalian harus waspada Boruto." Boruto pun kembali ke mereka di sana, dan dia mengatakan tentang hal itu. Mereka pun waspada dan waktu sudah berjalan 5 menit dalam keadaan yang lambat, tidak ada gangguan dari Otsutsuki itu sedikit pun. Hal ini kemudian membuat Madara merasa geram dan berkata, "Bisa jadi bahwa dia telah melarikan diri dari kita semua. Ini bagus, supaya kita tidak perlu bersusah payah untuk melawannya."
Nah, setelah berkata demikian, adegan berpindah dan memperlihatkan kepada Ishiki, yang berbicara dengan berkata, "Ayo mulai prosesnya kode. Aku akan menunggu, kau harus dorong cakranya menggunakan karmamu." Ternyata, mereka berdua sedang melakukan proses transplantasi kekuatan baru, yang rupa-rupanya berasal dari Otsutsuki yang dilawan Boruto tadi. Ishiki ternyata menculiknya dan langsung membunuhnya. Itulah mengapa Boruto tidak bisa merasakan cakranya. Ishiki ingin menyerap cakra Otsutsuki tersebut, hingga habis dan berbentuk sebagai buah cakra. Ishiki berkata, "Untuk saat ini, seperti inilah cara kita untuk sementara waktu. Jangan dulu berkonfrontasi dengan Boruto serta lainnya, lebih baik kita mengambil banyak kekuatan terlebih dahulu, dan kita juga masih punya urusan dengan Amado." Kemudian, buah cakra Otsutsuki tersebut keluar, dan Ishiki langsung memakannya di depan kode. Setelah itu, Ishiki membakar tubuh Otsutsuki tersebut, mereka berdua lalu masuk kembali ke dalam limiter dan menghilang dari situ. Sementara itu kembali ke Boruto di sana. Setelah tidak ada mendapati Otsutsuki itu lagi, Boruto lalu mengajak mereka di situ untuk berkumpul juga di kantor Hokage. Hagoromo mengaku bahwa dia akan pergi segera ke desa-desa lainnya untuk mencari di mana keberadaan beberapa Otsutsuki yang tersisa. Boruto pun tidak masalah dengan itu. Kemudian Hagoromo terbang ke atas dan sampai ke atmosfer bumi. Dia lalu mengaktifkan jutsu dan di sini, dia merasakan cakra Otsutsuki beserta Kaguya Kakashi Obito Minato, Toneri dan juga Indra, kini ada di desa Sunagakure. Dia tidak pergi ke sana, tetapi dia pergi ke desa Kirigakure sebab hanya Ashura sendiri yang melawan Otsutsuki di sana. Dia pun langsung pergi, kemudian adegan beralih ke kantor Hokage, yang perlahan mulai diperbaiki kembali. Sudah diperlihatkan ada Kapten Yamato di situ. Dia saat ini jadi tukang kayu dadakan, untuk memperbaiki bangunan kantor Hokage atas suruhan Naruto dan Shikamaru. Yamato pun selesai memperbaiki kaki-kaki gedung kantor Hokage, lalu mereka akhirnya berkumpul di situ dan Boruto serta lainnya muncul juga. Diskusi mereka dimulai dari seorang Sasuke, yang bertanya tentang apa semua masalah mereka, yang sampai hari ini masih belum diselesaikan oleh mereka. Shikamaru meminta Boruto untuk mengatakan ke mereka semua tentang masalah lain yang tidak mereka ketahui, salah satunya soal datangnya 42 pasukan Otsutsuki dari ras Momoshiki dan Ishiki. Boruto pun di situ berkata, "Ketika aku memindahkan semua manusia ke dimensi lain, dimensi tersebut bersebelahan dengan dimensi tempat tinggalnya Otsutsuki tersebut. Mereka bahkan terkejut ketika aku tak sengaja menemukan ratusan pohon cakra di wilayah mereka. Itu adalah aib atau kegagalan besar bagi mereka, sebab mereka sudah ratusan tahun menyembunyikan wilayah mereka dari ras Otsutsuki lainnya." Itachi lalu berkesimpulan tentang itu dengan berkata, "Itu berarti, mereka juga saling gengsi dan berkonflik di masa lalu. Mereka akhirnya menemukan Shibai di sini, dan masih mencari cara agar dapat menyentuh tubuh Shibai, dan membawanya pergi untuk mungkin akan dihabisi." Nah, Boruto di sini, mencoba untuk menyembunyikan Otsutsuki baru, yang sebelumnya datang mencari ratusan buah cakra itu. Dia juga menyampaikan ke ayahnya untuk tidak membeberkan hal tersebut di rapat ini. Kemudian, Madara di situ berkata, "Masalah tentang Jura, itu adalah masalah lama yang belum terselesaikan. Akar pohon cakra, kekuatannya masih aktif dan sedang menunggu manusia, untuk datang kembali dan akan jadi santapan akar itu lagi." Koji juga berkata, "Jangan lupa juga soal Ishiki dan Kode, beserta orang-orang yang masih Boruto pindahkan ke dimensi lain." Shikamaru lalu bertanya, "Bagaimana dengan Shibai? Apakah kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi?" Boruto di situ berkata, "Aku rasa untuk saat ini, kita aman dari dirinya sebab kita tidak tahu kapan dia akan bangun kembali. Biarkan dia tidur dan diawasi oleh 42 Otsutsuki itu, sementara kita fokus untuk membangun kembali peradaban." Orochimaru kemudian berkata, "Mulai dari menyadarkan orang-orang di desa lainnya, sedari tadi kita belum berhasil memaksa Jura untuk menyadarkan mereka semua." Nah, mereka semua setuju dan di sini, Shikamaru memerintahkan satu Anbu untuk membawa tubuh Jura ke sini. Hal aneh terjadi bahwa Anbu itu tak merespon panggilan Shikamaru. Saat dia mengecek ke ruangan sebelah, Anbu tersebut telah tewas dengan luka parah pada perutnya. Sementara Jura juga sudah tidak ada lagi di situ. Shikamaru terkejut bahwa mereka kehilangan Jura. Entah siapa yang mengambil atau menyelamatkan Jura dan menurut teman-teman, siapakah orang yang mengambil Jura? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Shikamaru panik dan kembali ke ruangan kantor Hokage. Dia menyampaikan itu yang membuat mereka semua sangat syok mendengar Jura tak ada lagi di situ.
Boruto bahkan menghubungi Eida apakah dia melihat siapa yang membawa Jura. Eida mengaku tidak sempat melihat itu, sebab fokusnya mengarah kepada Shibai di sana, bahwa pasukan ras Momo dan Ishiki tinggal berjumlah 38 orang, setelah 4 Otsutsuki tewas mendadak ketika menyentuh tubuh Shibai. Boruto kaget mendengarnya, tapi di sini fokusnya masih tetap kepada Jura. Sementara itu adegan memperlihatkan ke desa Sunagakure, diperlihatkan bahwa hanya Minato dan Obito yang berdiri, sementara Kaguya, Indra, Toneri dan Kakashi semuanya tak sadarkan diri setelah terkena jutsu misterius milik Otsutsuki tersebut. Alasan mengapa Minato dan Obito tidak terpengaruh, sebab mereka berdua adalah Edo Tensei, itu tidak mempan bagi seorang mayat. Dalam kesempatan ini Minato meminta kepada Obito untuk mendengarkan arahannya. Di sini Obito tersenyum sambil berkata, "Aku teringat tentang masa lalu kita guru." Setelah Obito berkata demikian, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.